Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Ramadhani, mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan Prodi Pendidikan Sejarah. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah pendidikan agama dengan materi sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata Qura'ah yang artinya bacaan. Adapun menurut Munawar Khalil, Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami dan dipelajari isinya oleh umat Islam. Menurut Al-Zakani, beberapa komponen istilah definisi Al-Quran, diantaranya yang pertama yaitu Al-Quran merupakan kalamullah atau firman Allah, bukan ucapan Nabi atau ucapan manusia lainnya. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu dari malaikat Jibril. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan melalui perantara selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, dikumpulkan dalam satu mushaf yang sejak pertama diturunkannya itu dihafalkan dan dituliskan oleh para sahabat Nabi, yang kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf yang seluruhnya berisi 6.236 ayat atau 114 surat. Kemudian disampaikan kepada umat Islam, bernilai ibadah apabila dibaca dan dipelajari. Selanjutnya isinya dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sejarah pemeliharaan Al-Quran itu ada beberapa periode. Yang pertama pada periode Nabi Muhammad SAW. Beliau mempeliharanya dengan ingatan beliau yang sangat kuat, sebab tradisi membudaya di kalangan bangsa Arab waktu itu memungkinkan terpeliharanya Al-Quran dengan cara hafalan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Yang kedua, dituliskan dalam media pada saat itu. Contohnya di pelapa kurma, di kulit unta, dan di tulang belulang. Yang kedua, sejarah pemeliharaan Al-Quran pada periode Abu Bakar As-Siddiq. Pada periode ini, beliau kembali mengumpulkan dan memeriksa ayat-ayat Al-Quran sebelumnya. Hasilnya, beliau mendapatkan Al-Quran dalam bentuk suhuf, yaitu lembaran. Yang ketiga yaitu pada periode Utsman bin Affan. Pada periode Utsman bin Affan ini, beliau menuliskan Al-Quran ke dalam satu mushaf yang ditulis tanpa titik dan tanpa baris, yang dikenal dengan mushaf Al-Iman dan mushaf Utsmaniyah. Yang keempat yaitu pada periode Ali bin Abi Thalib, disebut sebagai periode penyempurnaan perbaikan penulisan dengan syakal, baris, dan titik, dan lain-lainnya. Dari selanjutnya akan kita bahas yaitu isi kandungan Al-Quran. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Berisi mengandung pokok-pokok berbagai hal di dalamnya, yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 38, yang artinya, dan tidaklah ada yang kami luputkan atau tinggalkan di dalam Alkitab Al-Quran sesuatu pun. Secara umum, isi kandungan Al-Quran terdapat beberapa pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama, pokok-pokok keyakinan atau keimanan yang kemudian melahirkan ilmu teologi atau ilmu kalam. Yang kedua, pokok-pokok aturan atau hukum yang kemudian melahirkan ilmu hukum syariat atau ilmu fikih. Yang ketiga yaitu pokok-pokok pengabdian kepada Allah dalam bentuk beribadah kepada Allah. Yang keempat, pokok-pokok aturan tingkah laku atau akhlak. Yang kelima, petunjuk tentang tanda-tanda alam yang menunjukkan adanya Tuhan, yang itu akan melahirkan ilmu pengetahuan. Yang keenam, petunjuk mengenai hubungan golongan antara kaya dan miskin. Selanjutnya, sejarah para nabi atau umat-umat terdahulu. Selanjutnya, fungsi Al-Quran ada beberapa. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk oleh umat Islam. Yang kedua, sebagai rahmat atau keberuntungan. Yang ketiga, sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang keempat yaitu sebagai pembelajaran atau yang membimbing untuk kehidupan umat Islam agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kelima, berita gembira kepada yang telah berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban selanjutnya yaitu kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. Yang pertama, membacanya dengan cara tilawah, tartil atau apapun. Yang kedua, menghafalkannya. Yang ketiga, memahami. Dan keempat, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, dari materi yang telah saya sampaikan tadi, semoga mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.